Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 1862201. Di sini saya ingin mereview artikel untuk memenuhi ujian akhir semester 7 mata kuliah seminar penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Ari Eksandi SE MAKT. Oke, di sini saya ingin mereview artikel yang berjudul Green Competitive Advantage Moderate Environmental Performance, Corporate Image and Corporate Social Performance on Economic Performance, ya, yang dibuat oleh Ari Eksandi, Murtanto dan Regina J. Arsyah. Ya, di sini saya ingin mereview ada 14 masalah yang akan direview di sini. Dan kita masuk aja ke poin yang pertama, ya. Di sini poin yang pertama, ada apa yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, di sini motivasi atau isunya yaitu di era ekonomi pasar yang saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik. Kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Menurut Wulandari pada tahun 2013, tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan pemegang saham atau pebisnis itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan menurut Wulandari dan Hidayah pada tahun 2013. Nah, fenomenanya apa? Yang pertama, di sini kritiknya, peneliti tidak menyantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga penelaah atau review tidak bisa memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Seharusnya peneliti menyantumkan fenomena di bagian pendahuluan penelitian tersebut. Begitu juga sama dengan research gap-nya. Di sini kritiknya yaitu peneliti tidak menyantumkan secara jelas tentang research gap yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga penelaah atau review tidak bisa memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada kinerja lingkungan, ya. Yang kedua ada corporate image, dan yang ketiga ada green competitive advantage. Kinerja lingkungan yaitu kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Corporate image yaitu diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pada pelanggan dari waktu ke waktu. Sedangkan green competitive advantage yaitu sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dari mereka. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Oke, kebaruannya yaitu di sini dengan melihat economic performance, ya, yang baik dapat memberikan gambaran
keberhasilan yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan. Economic performance suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kinerja lingkungan atau environmental pertunjukan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Menurut Prabandi dan Suryawana pada tahun 2014. Kritiknya di sini yaitu penulis tidak mencantumkan novelty pada penelitian yang diteliti. Hasil novelty tersebut didapatkan berdasarkan dari review. Poin selanjutnya yaitu research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Itu ada 7 ya. Yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang keempat, apakah green competitive advance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kelima, apakah green competitive advance berpengaruh terhadap hubungan environmental terhadap economic performance? Yang keenam, apakah green competitive advance berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance? Yang ketujuh yaitu apakah green competitive advance berpengaruh terhadap hubungan corporate social performance terhadap economic performance? Kritiknya yaitu peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan rumusan masalah. Hasil di atas didapat dalam hipotesis meskipun secara implisit. Poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini ya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh corporate social advance terhadap economic performance. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh green competitive advance terhadap economic performance. Yang kelima untuk mengetahui pengaruh green competitive advance pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam untuk mengetahui pengaruh green competitive advance pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh untuk mengetahui pengaruh green competitive advance pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya yaitu peneliti tidak cukup menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Poin selanjutnya kontribusi dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance, green competitive advance berpengaruh terhadap economic performance dengan green competitive advance. Yang kedua yaitu serta peran economic performance, environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan green competitive advance. Yang 9, grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship theory. Menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu stewardship theory. Hubungan stewardship theory dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu kinerja perusahaan tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.
dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Kritiknya itu peneliti tidak cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Yang 11 yaitu kerangka konseptualnya di sini sudah sangat jelas, yaitu variabel Y-nya kinerja ekonomi, variabel X-nya kinerja lingkungan sebagai X1 berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, citra perusahaan sebagai X2 berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, kinerja sosial perusahaan sebagai X3, dan green competitive advantage sebagai X3 juga berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Ini poin selanjutnya itu apakah hipotesis penelitiannya. H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. H3, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H5, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja ekonomi. H6, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. H7, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke ekonomi. 13. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu rancangan penelitian, definisi operasional, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Nah, di sini definisi operasional variabel dan pengukurannya, economic performance, ya, dan environmental performance. Ini adalah definisi operasional variabel dan pengukurannya. Definisi operasional variabel pengukurannya sini corporate image diukur seperti ini, corporate social performance, dan green competitive advance, ya. Teknik penarikan sampelnya di sini menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Uji analisisnya menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 sampai 2017. Jenis data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Uji kelayakan modelnya menggunakan analisis regresi data panel. Nah, di sini persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesisnya itu environmental performance sama dengan 15,4666 dikurang 0,04 ENP C seperti ini. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Ya, di sini variabelnya C, ENP, CI, CSP, GCA, ENP dan GCA. C-nya di sini dengan nilai probabilitas 0,00. ENP di sini tes statistik yaitu 4,984766 dengan nilai probabilitas 0,000. CI di sini dengan tes statistik 3,551940 dengan nilai probabilitas 0,0014. CSP yaitu tes statistik 0,418505 dengan nilai probabilitas 0,6789. GCA di sini tes statistik 1,993199 dan nilai probabilitas 0,0564. Ya. Yang poin terakhir yaitu apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini, ya.
Simpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja. Dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Nah, sini keterbatasannya ada dua, yaitu periode penelitian yang relatif masih singkat, ya hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2013 sampai 2017, sehingga memungkinkan praktik masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Yang kedua yaitu sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, yaitu 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Implikasinya yaitu peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan. Bagi investor dan investor, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Oke, mungkin di sini saya mereview artikel dengan judul Green Competitive Advantage, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance terhadap Economic Performance. Ya, mungkin di sini masih banyak kesalahan maupun kekurangan dalam mereview artikel yang berjudul tersebut. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya Andri Gunawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.